Terbongkar, pejabat era Anies Selvi Mandagi blunder pamer harta. PJ Heru nggak tinggal diam, minta diperiksa. Ternyata punya utang segini. Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Begitu juga di para pejabat. Pamer harta itu bisa mereka lakukan dengan berbagai gaya. Ada yang seperti orang-orang pajak kemarin itu dengan bikin klub motor besar. Ada yang bikin klub golf. Ada yang klub sepeda mahal dengan nilai sepeda yang ratusan juta harganya. Dan biasanya perkumpulan seperti itu juga berkaitan dengan urusan pangkat dan jabatan. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melapor ke Inspektorat dan memerintahkan Selvi untuk klarifikasi. Informasi pamer harta dari Selvi Mandagi ini diungkap oleh akun Twitter @partaisosmed pada Selasa 4 April 2023. Belum yang lain, sehingga saya katakan bahwa korupsi. Saudara sekarang noleh kemana aja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, ada pesawat udara, korupsi di Garuda. Ada asuransi, wah ada asuransi. Koperasi, korupsi. Semua ada korupsinya. Nah ini sebenarnya mengapa kita dulu melakukan reformasi. Sikap tegas Heru bukan tanpa alasan. Ia nampaknya cukup geram dengan kelakuan anak buahnya tersebut. Hal itu diketahui Heru setelah foto-foto Selvi Mandagi yang diduga sedang pamer kemewahan tersebar di media sosial. Salah satunya ketika Selvi Mandagi menginap di Hotel Kempinski Jakarta selama 2 malam senilai 27 juta rupiah. Kemudian ada pula foto-foto Selvi Mandagi dan keluarga yang diduga mengenakan barang-barang mewah. Tak tinggal diam, PJ Heru lantas meminta Inspektorat untuk memanggil Selvi Mandagi untuk mengklarifikasi. Sebagaimana diketahui, sosok pegawai Dinas Perumahan Pemprov DKI Jakarta bernama Selvi Mandagi mendadak jadi sorotan publik lantaran menikmati fasilitas mewah dengan nilai fantastis. Adapun dugaan tersebut mencuat setelah biaya tagihan sewa kamar hotel atas nama Selvi Mandagi beredar luas di media sosial. Nah, yang bikin publik terbelalak adalah tarif sewa kamar hotel tempat Selvi Mandagi menginap sebesar 27 juta. Itu hanya untuk 2 malam saja. Berikut bunyi keterangan akun @partaisosmed seperti dikutip dari harianhaluan.com Selasa 4 April. Wah, pegawai Dinas Perumahan Pemprov DKI keren juga ya, nginap di Kempinski 2 malam habis 27 juta. Angka tersebut tentu membuat publik terkejut. Lantas berapakah harta kekayaan pegawai Dinas Perumahan Pemprov Jakarta, Selvi Mandagi? Dikutip dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, nilai harta Selvi Mandagi ternyata mengalami kenaikan loh. Ketika menjabat sebagai Kepala Seksi Kawasan Permukiman Suku Dinas Perumahan Pemprov DKI Jakarta pada tahun laporan 2019, Selvi tercatat memiliki aset berupa tanah dan bangunan senilai 4 miliar. Aset tersebut terdiri atas tanah dan bangunan seluas 60 meter atau 21 meter persegi di Kota Karawang, hasil sendiri 85 juta. Tanah dan bangunan seluas 35 meter persegi di Kota Jakarta Utara, 450 juta. Tanah seluas 1.540 meter persegi di Kota Minahasa, hasil sendiri 650 juta. Tanah dan bangunan seluas 202 meter persegi di Kota Jakarta Utara, 2 miliar rupiah. Tanah dan bangunan seluas 9 meter persegi di Kota Jakarta Utara, hasil sendiri 1,3 miliar rupiah. Adapun total harta kekayaan Selvi pada laporan 2019 adalah senilai 5,6 miliar. Angka tersebut naik di tahun laporan 2021. Kemudian aset kendaraan senilai 253 juta, harta bergerak lainnya 728 juta, kas dan setara kas 140 juta, harta lainnya 200 juta, kemudian utang 200 juta. Dengan demikian total hartanya adalah senilai 6,4 miliar rupiah. Yang dilakukan PJ Heru secara tegas meminta mengusut tuntas masalah ini untuk menjadikan reputasi Jakarta di eranya semakin bersih. Selain itu, PJ Heru secara tidak langsung juga menegaskan bahwa pejabat yang ada dalam lingkup Pemprov DKI Jakarta tak bisa macam-macam lagi. Seperti apapun mereka, para oknum ini bertingkah, di tangan PJ Heru akan diungkap dan ditindak tegas.
Sepertinya, model-model pejabat macam selfie ini merupakan tinggalan gubernur sebelumnya, Anies Baswedan. Karena hanya di era Anies, para pejabat yang duduk di kursi Pemprov Jakarta bisa semena-mena. Maka dari itu, wajar juga Anies mendapat WTP 5 kali berturut-turut. Karena oleh Anies, pejabat-pejabat model selfie mangadi ini dilindungi. Bagaimana menurut Anda? Halangi penyidikan Formula E, Firly Bahuri pecat Jenderal Bintang 1, Enggar Priyantoro. Semua antek-antek abut disingkirkan. Maka KPK membuat surat kepada Kapolri, ya, berdasarkan sprint tersebut dihadapkan kembali petugas ke Polri, ya, berdasarkan sprint tersebut. Isinya adalah ucapan terima kasih atas kontribusi jasa yang telah diberikan kepada KPK. Kemudian yang kedua, pemberian dengan hormat saya terhitung mulai tanggal 1 April 2023. Dan saat itu juga saya menerima surat penghadapan dari pimpinan KPK kepada Kapolri. Lah, kita lihat tidak ada alasan yang disampaikan oleh KPK, dan itulah diminta oleh saudara Endar bertemu kepada pimpinan KPK. Apa yang menyebabkan saya dicopot? Tetapi fakta sekarang berkembang dan diakui Endar. Soal formula kami berbeda pendapat. Ya, toh, nah. Tempo.co, Jakarta. Lembaga Indonesia memanggil 57 lebih institut meyakini bahwa pemecatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Endar Priyantoro terjadi karena adanya upaya rekayasa kasus. Menurut organisasi yang didirikan oleh mantan pegawai KPK itu, kasus yang hendak direkayasa adalah Formula E. Pemberhentian Brigjen Endar Priyantoro tidak dapat diketahui dari tindakan rutin KPK, tetapi indikasi pemaksaan rekayasa kasus oleh Firly Bahuri, kata Ketua IM57 Plus Institut Praswat Nugroho, Selasa 4 April 2023. Praswat menduga Endar dicopot gara-gara tidak setuju untuk menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan. KPK diketahui memang sedang melakukan penyelidikan kasus Formula E. KPK sudah melakukan sekitar 9 kali gelar perkara untuk menentukan status penanganan kasus balapan mobil listrik itu. Semua gelar perkara itu berujung pada kesimpulan bahwa belum ditemukan cukup bukti untuk menetapkan tersangka di kasus Formula E. Akan tetapi, sebagian pimpinan KPK disebut ngotot untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan, termasuk mengusulkan agar penyelidikan dimulai tanpa menetapkan tersangka. Usulan tersebut ditolak oleh seluruh pejabat Kedeputian Penindakan KPK. Endar disebut menjadi salah satu pejabat KPK yang menolak desakan dari pimpinan tersebut. Selain Endar, Deputi Penindakan KPK Karyoto, Direktur Penuntutan KPK Fitroh Roh Cahyanto, dan Direktur Penyidikan Asep Kutur Rahayu juga menolaknya. Setelah adanya penolakan ini, satu persatu para pejabat struktural itu pulang ke lembaga asalnya. Fitroh menjadi pejabat pertama yang memutuskan mengundurkan diri dari KPK. Dia kembali ke institusi asalnya, yakni Kejaksaan Agung pada Februari 2023. Karyoto dan Endar menjadi dua pejabat yang belakangan menyusul dipulangkan oleh KPK. Ketua KPK Firly Bahuri mengirimkan surat rekomendasi promosi untuk keduanya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada November 2022. Dengan kata lain, KPK ingin memulangkan dua perwira Polri tersebut. Menjawab usulan tersebut, Listio hanya mengabulkan promosi Karyoto menjadi Kapolda Metro Jaya. Listio menolak menarik Endar dan memerintahkan agar Endar tetap bekerja di KPK. Namun, usulan Listio ini ternyata tak digubris oleh KPK. KPK menerbitkan surat pemberhentian Endar pada 31 Maret 2023. Praswat meyakini dari kronologi tersebut, pemaksaan kasus Formula E menjadi alasan dibalik sikap ngotot KPK memulangkan Endar. Terlebih, kata dia, pemulangan tersebut dilakukan sebelum masa tugas Endar berakhir di Komisi Anti Rasuah. Tindakan pemaksaan pemulangan ini tidak bisa dilepaskan dari rangkaian tindakan yang telah dilakukan pimpinan KPK, kata dia. Praswat menilai dugaan adanya rekayasa kasus itu menjadi indikasi bahwa KPK sudah menjadi alat gebuk untuk kepentingan politik segelintir orang. Dia mengatakan sebagai lembaga hukum, independensi KPK patut dipertanyakan. Setali tiga uang, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai pemulangan Endar ke kepolisian itu janggal. Terlebih, kata dia, Kapolri sudah mengirimkan surat yang menyatakan memperpanjang penugasan Endar di KPK.
Yudi menuntut Dewan Pengawas untuk proaktif mengawasi kejanggalan pemulangan ini. Dia menilai Dewas harus mengusut adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemulangan Endar. Pelanggaran kode etik dalam kasus ini diantaranya nilai dasar KPK dalam sinergi dengan instansi lain, kata dia. Endar Priantoro sendiri telah melaporkan Firly Bahuri dan Sekjen Cahya Hardianto Hareva ke Dewas KPK. Keduanya dilaporkan ke Dewas karena dinilai melakukan pelanggaran etik. Bagaimana kalau menurut Anda?